Halo teman-teman sepak bola, selamat malam. Selamat datang kembali di channel YouTube ini dan masih bersama saya, Anton R. Tentunya masih seputar sepak bola. Ya, kita akan ngobrolin bola tipis-tipis. Setelah di video sebelumnya kita membahas tentang Timnas Indonesia dan seperti janji saya, video kali ini kita akan membahas tentang beberapa pertandingan yang telah berlangsung dari Liga Inggris. Khususnya tentang The Gunners Arsenal yang bertandang ke markas Wolves. Namun untuk sedikit informasi, pertandingan yang baru saja selesai, baru saja saya nonton, ada Tottenham Hotspur yang menjamu tamunya Leicester City. Sayangnya Tottenham Hotspur harus mengakui keunggulan tim tamu Leicester City. Ya, pertandingan berakhir untuk kemenangan Leicester City 2-1. Sempat unggul di babak pertama lewat kaki Richard Nilsson, sayangnya Tottenham Hotspur tidak mampu mempertahankan keunggulannya. Dan di babak kedua, anak-anak asuh dari Ruud van Nistelrooy, pemain-pemain Leicester City, mampu membalas ketertinggalan lewat kaki Jamie Vardy pada menit ke-46 dan El Canomus pada menit ke-50. Dan akhirnya pertandingan berakhir untuk kemenangan tim tamu Leicester City. Sayang sekali buat tuan rumah Tottenham Hotspur tidak bisa mempertahankan keunggulannya. Oke, namun video kali ini kita tidak akan membahas pertandingan ini. Sebenarnya video kali ini saya khususkan untuk membahas tentang ini, The Gunners Arsenal yang bertandang ke markas Wolves. Pertandingan ini berlangsung kemarin teman-teman ya. Namun videonya baru kita buat kali ini. Nah, di pertandingan kemarin ada juga pertandingan lain antara Liverpool yang menjamu tamunya Ipswich Town dan Liverpool berhasil menang 4-1 atas tamunya Ipswich Town. Dan Liverpool semakin kokoh di puncak klasmen teman-teman. Ya, anak-anak asuh Arne Slot ini memang sangat solid dan sangat susah untuk ditumbangkan ya. Berjarak 6 poin dari peringkat kedua The Gunners Arsenal teman-teman sekarang. Dan Liverpool pun masih menyisakan satu pertandingan tunda, yaitu melawan Everton. Katanya akan berlangsung tanggal 11 nanti. Dan jika Liverpool bisa memenangkan pertandingan tersebut, maka jaraknya akan semakin jauh dengan peringkat 2 The Gunners Arsenal. Bisa jadi jaraknya akan menjadi 9 poin. Dan itu cukup sulit untuk The Gunners Arsenal bisa bersaing menuju juara Liga Inggris, teman-teman. Ya, melihat permainan Arsenal yang sampai saat ini masih kurang kreatif dan kurang efektivitasnya di lini depan, teman-teman. Begitu. Nah, untuk pertandingan Liverpool versus Ipswich Town ini kebetulan saya tidak menontonnya. Saya hanya menonton tim kesayangan saya, The Gunners Arsenal yang bertandang ke markas Wolves. Namun kabarnya Mohamed Salah bisa mencetak skor 1-0, ada Szoboszlai dan ada beberapa pemain Liverpool lainnya gitu. Jadi Liverpool semakin kokoh di puncak klasmen. Nah, kita akan membahas The Gunners Arsenal yang bertandang ke markas Wolves. Begini teman-teman. Sebenarnya ya, Arsenal ini sangat kesulitan untuk menciptakan gol, karena pemain-pemainnya kelihatannya tidak ada yang haus gol. Praktis yang menurut saya haus gol itu Trossard, terus ada Gabriel pemain belakang, ada Odegaard, ada Bukayo Saka. Itu saja mungkin yang menurut pandangan saya pemain-pemain yang haus gol. Sisanya ada Kai Havertz yang susah untuk mencetak gol gitu teman-teman. Dan pada pertandingan kali ini secara
statistik cukup berimbang, mampu diimbangi oleh tuan rumah Wolves gitu. Dan The Gunners Arsenal sempat pemainnya di kartu merah pada babak pertama. Ada siapa namanya? Welly kalau tidak salah. Ya, Lewis Skelly itu di kartu merah pada babak pertama, teman-teman. Nah, tertinggal satu pemain. Wolves terlihat bermain sangat menyerang, teman-teman. Sangat menyerang, sangat menguasai pertandingan di babak kedua terutama. Namun sayangnya itu pemain Wolves Joao Gomez melakukan kesalahan. Sempat di kartu kuning di babak pertama, di babak kedua dia melakukan pelanggaran yang tidak terlalu menurut saya tidak terlalu diperlukan begitu. Pelanggaran tersebut, dia melakukan pelanggaran terhadap Partey sehingga memang pelanggarannya cukup keras, tapi di posisi itu harusnya seorang Joao Gomez tidak memerlukan untuk melakukan pelanggaran tersebut. Nah, akhirnya di kartu merah sama wasit. Nah, itulah peluang buat The Gunners Arsenal, pemain-pemain The Gunners Arsenal untuk melakukan serangan kembali, memperbaiki strateginya, memperbaiki tekniknya, dan berusaha menyerang. Nah, Arteta melihat peluang itu. Sayangnya, pemain-pemain The Gunners Arsenal, seperti yang kita ketahui sama-sama, mungkin para fans The Gunners Arsenal sudah tahu bahwa anak-anak asuh dari The Gunners Arsenal ini, anak-anak asuh dari Arteta ini sangat kurang efektif di lini depan. Maka selalu saja pemain belakang yang selalu menjadi tulang punggung yang diharapkan untuk mencetak gol. Nah, disitulah Calafiori yang ditugaskan untuk membantu lini serang. Kebetulan Calafiori ini tidak main di babak pertama. Calafiori ini masuk di babak kedua menggantikan Nwaeri, menggantikan Nwaeri. Nwaeri dikorbankan karena Lewis Skelly ini di kartu merah pada babak pertama. Nah, begitu teman-teman. Jadi di babak kedua itu ada masuk Tierney dan Ricardo Calafiori. Syukurnya Calafiori bisa membantu serangan dari pemain-pemain The Gunners Arsenal dan bisa memanfaatkan peluang yang ada. Sehingga kembali lagi harus pemain belakang yang mencetak gol buat The Gunners Arsenal. Sangat disayangkan Arteta tidak pernah menyadari ini, bahwa pemain-pemainnya, bahwa timnya hanya sejauh ini selalu mengandalkan pemain-pemain belakang sebagai predator di lini depan. Ini yang terbalik lagi sekarang. Nah, harusnya Arteta melihat ini dan menyadari ini, sehingga di musim berikutnya Arteta bisa mencari pemain yang punya jiwa predator, yang punya jiwa house goal, yang bisa killing the game, yang bisa mencetak gol, entah itu striker atau pemain tengah, playmaker, atau wing yang punya kemampuan untuk mencetak gol. Tidak harus striker. Ya memang lebih diutamakan striker, gitu teman. Tapi harusnya dia mencari pemain yang bisa atau yang haus, yang punya jiwa predator, yang bisa mencetak gol, gitu teman. Nah, ini PR buat Arteta di musim berikutnya. Kalau untuk musim ini ya kita enjoy the moment lagi lah, begitu. Harus enjoy the moment lagi. Karena agak susah untuk menyaingi Liverpool di puncak klasemen. Jaraknya saja berbeda 6 poin. Belum lagi Liverpool masih minus 1 pertandingan lawan Everton. Jadi agak susah. Belum lagi kita melihat bahwa kurang efektifnya kita di lini depan The Gunners Arsenal. Hanya mengandalkan
lebih banyak mengandalkan pemain-pemain belakang seperti Gabriel gitu. Yang house goal praktis paling Trossard. Martinelli menurut saya kurang house goal, hanya muter-muter kebanyakan. Terus yang house goal itu Saka masih cedera kayaknya. Odegaard dan Declan Rice juga termasuk yang pemain-pemain yang bertipikal bisa mencetak gol gitu. Sayangnya Gabriel Jesus juga masih cedera. Itu saja sih yang diharapkan Arteta, dan pemain penggantinya pun kualitasnya terlalu jauh dengan pemain-pemain intinya gitu. Nah, itu saja yang bisa kita bahas dari The Gunners Arsenal. Tidak banyak. Harapannya sih The Gunners Arsenal bisa konsisten untuk menang ya. Kalau konsisten secara permainan sih ya, memang permainan Arsenal itu selalu konsisten. Namun memang kurang efektifnya saja di lini depan. Kurang efektif, kurang ada pemain yang bisa house goal atau punya jiwa predator gitu. Kayak Havertz tidak bisa diharapkan. Tapi di lini belakang Arsenal saya rasa sudah cukup. Lini tengah sudah cukup, hanya butuh pelapis yang berimbang antara pemain inti dan pemain cadangan gitu, pemain lapis duanya. Kalau di lini depan memang masih cukup PR buat Arteta. Mungkin bisa dipertahankan, Arteta bisa dipertahankan di musim berikutnya atau dipecat juga ya. Kita sebagai fans hanya bisa bilang enjoy the moment. Oke. Pertandingan terakhir yang akan kita bahas. Namun pertandingan kali ini Manchester City yang menjamu tamunya Chelsea, saya hanya menonton setengah babak saja. Hanya menonton setengah babak, tidak full. Karena kebetulan mata sudah berat, jadi harus istirahat ya. Nah, pada babak pertama teman-teman, gol cepat yang didapatkan oleh Chelsea lewat Noni Madueke. Ya, Noni Madueke. Memanfaatkan kelalaian pemain belakang, memanfaatkan kelalaian pemain belakang, pemain baru teman-teman, Abdulkadir Kusanov, pemain dari Uzbekistan. Ya, pemain dari Uzbekistan, pemain baru yang kelihatannya masih demam panggung, gugup, dan sehingga terlihat beberapa kali kebingungan dari raut wajahnya, kebingungan atau bisa dibilang gugup gitu ya, bisa dibilang gugup. Tapi kesalahannya ini langsung bisa dibayar tuntas oleh pemain-pemain Manchester City dan pertandingan berakhir untuk kemenangan Manchester City 3-1. Itu teman-teman. Gol dari Chelsea di menit ketiga mampu dibalas oleh Guardiola di akhir babak pertama, dan di babak kedua ada Erling Haaland yang mencetak gol di menit ke-68 dan Phil Foden di menit ke-87. Jadi begini teman-teman, di babak pertama saya melihat bahwa pertahanan Chelsea ini meragukan sekali, mudah ditembus walaupun mereka sempat unggul di babak pertama lewat blunders dari pemain baru Kusanov ini, Abdulkadir Kusanov. Sayangnya Chelsea punya pertahanan yang cukup rapuh dalam pertandingan kali ini teman-teman. Cukup rapuh menurut saya di babak pertama. Sehingga di babak kedua saya pesimis untuk memprediksi bahwa Chelsea ini bisa menang. Saya lebih berat ke Manchester City yang bisa memenangkan pertandingan atau minimalnya draw gitu. Nah, pada akhirnya terbukti bahwa Manchester City bisa memenangkan pertandingan ini. Karena melihat di babak pertama itu, saya tidak menonton babak keduanya ya, tapi babak pertama itu saya lihat pertahanan Chelsea memang sangat buruk sekali. Sangat mudah sekali untuk ditembus oleh pemain-pemain Manchester City. Sayangnya Manchester City ya kurang efektif untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada gitu teman-teman. Kurang efektif di babak pertama. Nah, di babak kedua mungkin saja ya permainan Chelsea
di bawah asuhan Pep Guardiola berubah sehingga bisa memanfaatkan kerapuhan dari pertahanan Chelsea. Gitu. Nah, pertahanan Chelsea ini teman-teman mengingatkan saya pada pertandingan yang baru saja selesai. Pertahanan dari Tottenham Hotspur cukup rapuh. Sangat mudah ditembusi oleh pemain-pemain Leicester City juga. Tottenham Hotspur ini. Nah, itulah aneh sekali. Aneh sekali. Padahal harusnya Chelsea ini bisa mempertahankan keunggulan. Karena Chelsea pun mempunyai pemain-pemain belakang yang kualitasnya cukup mumpuni. Gitu. Sayangnya itulah cukup mumpuni tapi rapuh sekali. Gitu. Oke teman-teman, itu saja pembahasan kita tentang pertandingan Liga Inggris kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Tentunya seputar sepak bola. Salam teman-teman sepak bola.